Hello guys, selamat datang di Isaka Channel. Channel yang akan membahas seputar dunia anime dan juga light novel. Untuk kali ini, gue mau bahas salah satu anime yang lagi naik daun, yaitu anime Mushoku Tensei. Mushoku Tensei berceritakan mengenai seorang pria pengangguran atau NEET yang berumur sekitar 34 tahun yang diusir dari rumahnya dan naasnya dia mati tertabrak oleh truk setelah berusaha menyelamatkan 3 anak SMA. Seperti yang kalian tebak, pria tersebut bereinkarnasi ke dunia lain menjadi seorang anak yang bernama Thaddeus Gererat. Oh iya, bagi kalian yang baru mengetahui tentang Mushoku Tensei, serial Mushoku Tensei ini kononnya adalah pelopor seri novel isekai modern dan juga tragedi yang menyangkut dengan kendaraan mobil besar yang dikenal sebagai tragedi Rukun. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa seri Mushoku Tensei disebut sebagai the father of isekai atau ayah dari isekai. Sebenarnya pendapat tersebut tidaklah salah, walaupun pada nyatanya memang Mushoku Tensei bukanlah serial pertama yang menggunakan tema isekai dan juga rukun. Tetapi serial Mushoku Tensei berhasil mempopulerkan kedua hal tersebut. Faktanya, semenjak kemunculan Mushoku Tensei di tahun 2012 lalu, mulailah banyak bermunculan serial bergenre isekai, di mana sang tokoh utama mati tertabrak oleh truk. Sehingga pola tersebut menjadi mainstream dalam serial bergenre isekai. Oke, di pembahasan kali ini, sesuai dengan judul video, gue mau bahas mengenai serba-serbi keluarga Gererat dan apa hubungan antara keluarga Thaddeus dan juga Eris. Nah, hal pertama yang ingin gue bahas adalah mengenai apa atau siapa itu keluarga Gererat. Keluarga Gererat adalah salah satu dari beberapa keluarga bangsawan tertinggi di kerajaan Asura, yang mana merupakan kerajaan terbesar di seri Mushoku Tensei. Arti dari Gererat dapat bermakna sebagai tikus abu-abu, sesuai dengan ciri khas pemberian nama bangsawan-bangsawan yang ada di kerajaan Asura, yaitu nama yang dibuat berdasarkan gabungan nama hewan dan warna. Sebagai contoh, nama anggota bangsawan lainnya yaitu Red Bat atau kelelawar merah dan juga Purple Horse atau kuda ungu. Keluarga Gererat sendiri dikenal sebagai keluarga bangsawan yang sangat umum karena nama Gererat banyak menempati berbagai posisi di kerajaan, mulai dari bangsawan tingkat atas seperti kakeknya Eris, yaitu Saurus Boreas Gererat yang merupakan tuan tanah dari Fedora, hingga prajurit tingkat rendah seperti Paul atau ayahnya Rudeus. Bahkan pada suatu kesempatan, Rudeus pernah berkata bahwa meskipun seseorang memiliki nama Gererat, mereka hanya akan dianggap sebagai orang yang memiliki gelar yang sudah umum, kecuali mereka merupakan salah satu bagian dari 4 keluarga utama Gererat ataupun merupakan seseorang yang jenius. Kenapa Gererat jadi gelar bangsawan yang paling umum? Nah, berdasarkan dari penyelidikan tim intelijen channel ini, jawabannya karena Gererat adalah keluarga bangsawan yang sangat besar. Saking besarnya nih, keluarga Gererat dikenal sebagai beberapa penguasa berbagai wilayah besar di kerajaan Asura. Selain itu, keluarga Gererat juga dikenal sering mengirimkan pasukan dalam peperangan, sehingga dikenal sebagai keluarga yang melindungi seantero wilayah Asura. Lalu, yang membuat keluarga Gererat menjadi sangat besar disebabkan karena banyaknya keluarga cabang di samping 4 keluarga utama. Alasan banyaknya jumlah dari keluarga cabang sendiri dikarenakan keluarga Gererat
terkenal sebagai playboy yang seringkali memiliki banyak istri dan juga selir. Bahkan, apabila terdapat berita mengenai pelayan yang dihamili oleh salah seorang anggota keluarga Gerard, maka orang-orang akan menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa. Nah, dari situlah pelayan dan anaknya akan mendapatkan nama keluarga Gerard. Jadi gue pikir wajar aja kalau jumlah dari keluarga Gerard itu banyak banget. Karena mereka itu punya hawa nafsu yang gede. Ditambah di sana nggak ada program KB kan. Contoh kasusnya antara Paul dan Lilia. Setelah Lilia melahirkan, nama Lilia berubah jadi Lilia Gerard. Begitu pula berlaku untuk anaknya yang diberi nama Aisyah Gerard. Keluarga Gerard sendiri terbagi menjadi 4 keluarga utama, yaitu Boreas, Notos, Euros, dan juga Zephyrus. Keempat keluarga utama tersebut memegang 4 wilayah besar yang ada di kerajaan Asura. Keluarga Boreas merupakan tuan tanah dari wilayah Vitoa atau Fedoa. Keluarga Notos merupakan tuan tanah dari wilayah Milbots. Keluarga Zephyrus merupakan tuan tanah wilayah Donati. Dan keluarga Euros merupakan tuan tanah wilayah Wishiru. Walaupun memiliki nama yang sama yaitu Gerard, tampaknya keempat keluarga utama tersebut seringkali mengalami perselisihan dan perbedaan pendapat. Sebagai contoh, pada pemberian dukungan calon raja selanjutnya, keluarga Boreas bersekutu dengan fraksi pangeran pertama, Euros dan Zephyrus bersekutu dengan fraksi pangeran kedua, dan yang terakhir, Notos bersekutu dengan fraksi putri kedua. Walaupun terdapat 4 keluarga utama, sayangnya tim intelijen kita susah banget buat cari informasi tentang keluarga Zephyrus dan Euros. Karena yang ditonjolin itu benar-benar cuman keluarga Boreas dan juga Notos. Oke, gue lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antara keluarga Rudeus dan juga keluarga Eris. Pertama gue bakal bahas tentang silsilah keluarga Rudeus. Nama keluarga Rudeus hanyalah Gerard, dan nama itu diturunkan dari Paul. Gue yakin dari kalian udah ada yang tahu siapa Paul itu sebenarnya. Namun saat ini, Paul hanyalah satria tingkat rendah di pinggiran wilayah Fedoa atau di desa bernama Buena. Dari hal tersebut, bisa kita katakan bahwa keluarga Rudeus hanyalah keluarga bangsawan tingkat rendah. Hal ini juga dikatakan secara langsung oleh Rudeus sendiri, yang mengatakan bahwa keluarganya hanyalah bangsawan peringkat terendah. Lalu, kenapa Paul sangat dikenal dan bahkan sangat dihargai banyak orang? Jawabannya, karena latar belakang keluarga Paul dan statusnya sebagai petualang kelas S. Paul sebenarnya terlahir sebagai anak pertama dari keluarga Notos, yang mana nama aslinya adalah Paul Notos Gerard. Seperti yang gue jelasin tadi, Notos adalah salah satu dari keluarga utama Gerard yang punya pengaruh, kekuasaan, dan juga wilayah yang besar. Dikarenakan statusnya yang merupakan anak pertama, seharusnya Paul akan mewarisi kedudukan kepala keluarga Notos, sehingga Paul akan menjadi tuan wilayah Milbots. Hanya saja, Paul memilih untuk membuang nama Notos dan kabur dari rumahnya ketika ia berusia 12 tahun. Dikarenakan pertikaian dengan ayahnya yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Yang menarik menurut gue, keluarga Rudeus tuh benar-benar unik. Karena kedua orang tuanya memilih untuk memutus hubungan dengan keluarga utamanya. Dari Paul yang memutus hubungan dengan keluarga Notos, dan juga ibunya Zenith yang memutus hubungan dengan keluarganya, yaitu bangsawan di negara suci Milis. Karena Paul memutus hubungan dengan keluarga Notos, kedudukan Paul sebagai calon kepala keluarga Notos digantikan oleh adiknya, yaitu Philemon Notos Gerard. Philemon ini dikenal sebagai penjilat karena seringkali berlindung di balik menteri tinggi Darius. Kalau kalian gak tahu, Darius ini adalah dalang di balik penculikan Eris saat Rudeus pertama kali bertemu dengan Eris. Selain itu,
Philemon sendiri memang dikenal sebagai orang yang bejat dan juga pengecut. Bahkan setelah kejadian metastasis yang menyebabkan hilangnya wilayah Fedoa, Philemon mengatakan bahwa apabila Eris berhasil pulang dengan selamat, maka ia ingin menjadikan Eris sebagai selirnya. Oke, emang hal kayak gini tuh merupakan hal yang wajar di dunia perbangsawanan. Tapi siapa juga yang rela kalau waifunya diambil orang bejat? Oke, gue lanjut ke pembahasan keluarga Boreas. Sebelum kejatuhan keluarga Boreas akibat kejadian metastasis, orang yang menjadi kepala keluarga Boreas adalah Sauros, yang mana merupakan kakek dari Eris dan juga paman dari Paul. Sauros sendiri dikenal sebagai orang yang tegas namun selalu menyayangi cucunya. Bisa dibilang dia ini terlalu memanjakan si Eris. Menurut hasil penyelidikan tim intelijen Ithaka atau TII, diketahui bahwa Sauros dan keluarga Boreas sangat membenci keluarga Notos, terutama ketika kepala keluarga Notos digantikan oleh Philemon. Bahkan Sauros pernah berkata bahwa sebaiknya Paul yang menjadi kepala keluarga Notos, karena Philemon dinilai menyebabkan pertengkaran antara keluarga utama Greirat. Selain dengan keluarga Notos, hubungannya dengan keluarga lain kurang diketahui. Namun, setidaknya bisa kita lihat dari perbedaan dukungan calon raja selanjutnya, yang mana Boreas masuk ke dalam fraksi pangeran pertama, sedangkan Euros dan Zephyrus masuk ke dalam fraksi pangeran kedua. Hal ini bisa saja menandakan adanya perbedaan tujuan dari keluarga Boreas dengan keluarga Euros dan Zephyrus. Lalu, apa tepatnya hubungan antara Rudeus dan Eris? Kesimpulan yang gue dapat dari hasil penyelidikan TII ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Rudeus dan Eris merupakan sepupu yang berbeda dua generasi. Pendapat gue ini didasari pada pernyataan pelayan Sauros yang mengatakan bahwa Paul adalah keponakan dari Sauros. Tapi walaupun dikatakan secara langsung oleh pelayannya sendiri, namun gue masih agak ragu kalau Sauros itu adalah pamannya Paul. Karena jika memang benar Sauros merupakan pamannya Paul, maka ia adalah saudara dari ayahnya Paul, yang mana merupakan anggota sekaligus kepala sebelumnya di keluarga Notos. Sedangkan Sauros sendiri merupakan anggota sekaligus kepala dari keluarga Boreas. Nah, sedangkan gue juga nggak tahu kapan terjadinya perpecahan di keluarga Greirat hingga menjadi 4 keluarga utama. Kalau dugaan gue sih pasti kejadiannya udah lama, sehingga nggak mungkin kalau Sauros itu paman kandungnya Paul. Tapi di ceritanya pun nggak disebutin kalau dia paman kandungnya apa bukan. Lagian juga dia disebut paman mungkin karena usia atau itu adalah tata krama kerajaan atau etika bangsawan. Entahlah. Nah, dari beberapa poin tadi itu juga mendasari pendapat kedua gue, di mana Rudeus dan Eris itu hanya keluarga jauh atas nama keluarga Greirat aja. Jadi bukannya saudara sepupu berbeda dua generasi seperti pendapat pertama gue. Oke, sekian aja sih pembahasan di video kali ini. Kalau kalian punya pendapat pribadi masing-masing, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Thanks to you guys. See you in the next video. Bye bye.